DPRD Bandar Lampung, akan kawal kasus buruh TKBM, Pelabuhan Panjang. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung bakal kawal permasalahan tenaga kerja bongkar muat TKBM Pelabuhan Panjang hingga tuntas. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Rizaldi Adrian, mengatakan bahwa permasalahan TKBM ini berada pada internal. Ini kan sebenarnya permasalahan ada di internal mereka, maka dari itu kami meminta kepada Disnaker sebagai mitra kami untuk segera secepat-cepatnya dapat menyelesaikan persoalan tersebut, kata Adrian saat diwawancara usai rapat dengar pendapat, Kamis tanggal 19 Mei lalu. Adrian menjelaskan, jika sebagai wakil rakyat pihaknya juga bakal mengawal persoalan yang menyangkut hak-hak buruh hingga tuntas. Kami sebagai pengawas akan mengawal proses ini hingga selesai sesuai aturan yang ada, ucapnya. Sementara, Ketua Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat TKBM Pelabuhan Panjang, Agus Sujatma menjelaskan, bahwa kedatangan dirinya beserta rombongan untuk meminta DPRD Kota Bandar Lampung, dapat menyelesaikan persoalan yang sudah 2 tahun belum terselesaikan. Pada hari ini kami dipanggil oleh Komisi 4 sesuai surat yang masuk ke FSPTI, Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, yang sangat kami apresiasi. Hal itu karena membahas upah yang tertinggal di tahun 2020 hingga 2021, ungkapnya. Untuk itu, kata Agus, wakil rakyat merupakan orang tua dari rakyat, karena memiliki otoritas hak untuk mengawasi. Dalam artian, saya meminta kepada wakil rakyat untuk punya remote control, supaya tidak ada lagi persaingan perang tarif ke depan, yang akan berdampak kepada buruh, katanya. Selain itu, sambung Agus, beberapa kali pihaknya pun melayangkan surat kepada APBMI, untuk memecahkan suatu persoalan yang memang menjadi haknya, namun tidak pernah dibalas dari sebelum adanya konflik. Untuk menaikkan upah buruh sekitar 4% atau sesuai dengan aturan KM 35 2007 dan setidaknya setara dengan upah minimum provinsi, UMP Lampung. Dan alhamdulillah, kenaikan 4% tadi, sudah diputuskan oleh pimpinan rapat untuk segera secepatnya duduk bareng untuk menetapkan upah tersebut, terangnya. Agus menerangkan, selain menuntut kenaikan 4%, dirinya meminta pembayaran upah yang tertinggal segera dibayar sesuai data yang ada. Di situ juga mereka masih memiliki hutang piutang kepada koperasi TKBM yang dimiliki buruh, dan pada dasarnya RDP kali ini adalah kesepakatan bersama, apa yang sudah menjadi tuntutan sudah jelas, dan kami kembalikan sesuai aturan yang berlaku sesuai peraturan gubernur yang baru soal upah, tutupnya. Memang tadi sebenarnya sudah terang benderang apa yang sudah permasalahan. Ada permasalahan dan kita sudah punya. Itu kan dasarnya adalah aturan KM 35 dan kesepakatan bersama. Apa yang sudah menjadi tuntutan juga sudah jelas. Nah, tentunya tadi kami merekomendasikan bahwa semuanya dikembalikan kepada aturan yang berlaku. Baik itu kesepakatan 3 menteri dan upah yang berlaku di aturan gubernur yang baru ya. Dan itu dan ini kan sebenarnya ini adalah di internal mereka ya, dan kami meminta kepada Disnaker sebagai mitra kami dan KSW Panjang sebagai regulator di ini untuk segera secepat-cepatnya menyelesaikan, dan tentunya kita sebagai lembaga pengawasan juga tadi berkomitmen dan hari sudah jelas kita meminta bahwa kita akan mengawal proses ini sampai dengan selesai sesuai dengan aturan. Di 4 tadi yang direkomendasikan bahwa sesuai dengan UMP upah buruh itu seperti apa sih Ketua dari kita? Ya, jadi pada hari ini kami dipanggil oleh Komisi 4 sesuai dengan surat masuk dari SPTI. Kami sangat mengaspirasi dan kami terima kasih kepada Komisi 4 yang membidangi ketenagakerjaan dengan apa yang digodok tadi adalah mengenai upah yang tertinggal di tahun 2020 sampai 2001. Nah, di dalam inilah kami kenapa sampai SPTI ini memberikan layanan surat kepada wakil rakyat adalah orang tua kami selaku memang mereka punya hak otoritas pengawasan khusus. Maka dengan itu, karena berapa kali pun melayangkan surat SPTI kepada APBMI tidak pernah dibalas sebenarnya. Jadi dengan alasan ada konflik dasar, sebelum ada konflik pun sudah dikirim oleh SPTI namun tidak pernah dibalas. Nah, maka kami melaporkan kepada orang tua kami ini adalah wakil rakyat yang punya hak juga untuk meluruskan dalam persoalan itu.
Nah, kami meminta dengan kenaikan 4% itu tadi sudah diputuskan oleh pimpinan rapat, maka secepatnya untuk segera duduk barang dan itu segera ditetapkan upah tersebut. Bahkan kami meminta juga dengan upah yang tertinggal. Upah yang tertinggal. Yang tertinggal. Jadi kami pun punya data karena dari 3% kenaikan itu yang ditambah 0,sekian% menjadi 4, bisa saja upah tertinggal itu, maka kami minta upah tertinggal itu untuk segera dibayarkan juga. Karena bisa menghitung dari tonase itu sendiri. Nah, di situ juga mereka masih punya beban utang piutang kepada Koperasi TKBM yang itu milik buruh namanya HIK. Nah, mungkin apa kita terangkan HIK itu adalah punya anggota TKBM, maka tadi sudah dikatakan tadi mencapai 700 jutaan yang belum terbayar. Dengan rincian siapa PBN-nya, kami sudah berikan tadi data itu kepada pimpinan sidang tadi, yaitu wakil rakyat kita yang ada di Komisi 4. Kalau kisarannya kalau merunut ke UMP itu berapa sih Ketua? Kalau UMP kan 244 sekian. Ya. Kalau dinominalkan jumlah total dari upah buruh itu berapa ya? Kita dari 4% itu mungkin W ya. W ini mungkin ya kalau untuk UMP dari sebelum ada kenaikan buruh itu di angka 27. 27. Ya kan? Belum ada penambahan dari Belum 4% itu. belum itu. Jadi kita sebenarnya kita tidak menyesuaikan itu, tapi mereka ini kerja sesuai dari tonase. Tonase. Nah, tapi sudah pasti